Man at'ama, siapa yang memberi makan akhahu, saudaranya. Maksud saudara di sini bukan mesti saudara kandung. Kita ini bersaudara, namanya ukhuwah Islam. Siapa yang memberi makan saudaranya hatta yushbi'ahu, sampai kenyang. Kenyang di situ menurut standar umum. Paling banyak orang makan nambah 2 kali. Kalau sampai 3 kali mukbang. 10 jam makan tak berhenti-berhenti, mati. Berita terbaru dari Cina, Taiwan atau Hong Kong. Gara-gara mau viral makan, mati. Nah, jangan dipaksa. Maksudnya standar kenyang, ya kenyang menurut umum. Siapa memberi makan kepada saudaranya sampai kenyang, wasaqahu, mengasih minum, minal ma, air. Makan dulu atau minum dulu? Makan dulu. Makan dulu baru minum. Jangan sedang makan sambil minum. Saya sampai sekarang dari kecil habis makan baru minum. Dilarang orang tua sambil makan sambil minum. Nanti kok sudah tua jerih bahasa Melayu, sesak. Jangan sambil makan sambil minum. Nanti kau kalau sudah tua jerih itu bahasa Melayu, sesak. Sosak ongok tuh ngap, sesak napas. Belum tua lagi udah sesak. Bahkan orang-orang tua dulu makan dulu agak setengah jam baru minum. Wasaqahu minal ma, minum hatta yarwiyahu, sampai hilang hausnya. Apa balasannya? Ba'adahullah, Allah jauhkan dia minan nar, dari api neraka, sab'a khanadik, 7 parit. Dekat dia dari nerakanya. Saking banyaknya dosanya, dekat dia dari neraka. Bagaimana supaya dijauhkan? Kasih orang makan, kasih orang minum, dijauhkan Allah 7 parit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parit. Itu parit di depan kita, 7 parit. Apa sama macam parit di sini? Ma baina kulli khandaqaini, jarak antara satu parit dengan parit berikutnya. Ini parit. Tahu parit kan? Jarak antara satu parit dengan satu parit berikutnya masiratu khamsimi'ati amin, perjalanan 500 tahun naik kuda. Ini parit. Nah, ini parit. Dari parit ke sini ke parit ke sini kalau kita mau jalan 500 tahun naik kuda. Kenapa naik kuda? Karena waktu itu kendaraan tercepat adalah kuda. Belum ada mobil, belum ada motor, belum ada pesawat. Maka selalu pakai ukurannya, kalau naik kuda 150 km dari Badar ke Madinah, Nabi naik kuda. Siapa yang naik kuda 1 jam sama dengan push up 1000 kali. Saya disuruh orang beli kuda, tambatkan di tanah itu samping pondok supaya santri latihan kuda. Saya bilang nantilah, saya takut patah anak-anaknya. Mengamuk orang tuanya. Dia masih kuliah, masih sekolah. 500 tahun perjalanan, 500 kali 7, 3.500 tahun naik kuda. Jarak kita dengan neraka hanya dengan amal, kasih makan, kasih apa lu sudah hanya kasih makan, kasih minum. Orang Arab itu mudah sekali. Ambil cabai, ambil bawang, ambil tomat, cincang-cincang, masukkan ke panci besar, kasih minyak, setelah menguning masukkan nasi, masukkan air, masukkan ayam sekali. Itu maka orang itu mudah ngasih makan. Beda sama kita. Asam podeh baung, gulai
gulai udang, toco, memasaknya lama betul. Sambal belacan. Jadi mereka makannya itu simple. Yang penting kasih tamu makan. Orang kita tidak. Tengok dulu siapa yang datang. Kalau yang datang pejabat, makan. Kalau orang biasa, air putih. Kalau RT, teh. RW, kopi. Kades, teh susu. Camat, sirup. Kalau saya datang, kasih orang itulah semua yang tak bisa dimakan orang. Kepiting, cumi, udang, diletakkan mereka di atas meja. Bupati, wali kota, gubernur, kepala dinas, kepala kantor, kepala koramil, dandim, kapolres, kapolsek, kapolda, tak bisa makan. Takut kolesterol. Sebesar piring udang itu disingkil Aceh. Satu pun tak ada yang menyentuh. Saya makan habis satu piring. Kalau lah karena kolesterol itu mati, udah lama saya mati. Berani Ustaz makan? Berani saya bilang. Saya ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ku sebut nama Allah, tak ada satu pun yang bisa memudaratkan baik di bumi maupun di langit. Kepiting itu di bumi, burung di langit, dimakan, bismillah. Jadi kalau kami makan, Pak Ustaz, kami tak kena kolesterol. Ya tak tahu. Kalau kalian kita kuburkan. Jadi usahakan, jangan sampai tamu dah mau balik. Tunggu, tunggu. Masakan. Tanya sama anak-anak. Ini anak santri dikasih piket. Tanya sama mereka, siapa yang datang pas jam makan, kasih makan. Kalau datang kebetulan pagi, habis saya pengajian Rabu, kasih lontong. Kalau kebetulan jam 12, jam 11, jam 12, jam 1, kasih makan siang. Kalau kebetulan datang malam, habis maghrib, jam 6, jam 7, kasih makan malam. Tanya, santri-santri. Mereka ini yang menghidangnya semua. Supaya apa? Supaya nanti kalau dia jadi orang kaya, dia jadi ustazah, dia jadi pimpinan pondok, dibuatnya lah macam yang kita buat di sini. Asal ada tamu, kasih makan. Ada nasi, kasih nasi. Ada ikan, kasih ikan. Tak ada, kasih kecap. Ustazah suruh masak nasi Arab supaya cepat. Masak nasi Arab, kasih tuangkan ke dalam piring. Dari mana itu? Mengamalkan hadis. Jangan sampai kami kemarin pengajian sama Ustaz Somad. Alah, ngaji aja itu. Tamu datang tak ada kasih makan. Tanya, tamu datang ada kasih makan? Ada katanya kan? Kan ceramah aja. Ceramah boleh enak, kasih makan, kasih makan, kasih makan. Datang tamu air putih pun tak keluar. Rawahu Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Nama kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Wa Abu Syekh, Imam Abu Syekh dalam kitab Al-Thawab. Imam Al-Baihaqi. Yang keempat, wa sahhahul Hakim. Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini hadis sahih. Jangan ragu mengamalkannya. Kasih makan, kasih minum. Jumpalah saya sama keluarga kami di Medan. Kenapa Bapak tak pernah lagi datang ke kampung? Sejak emak kau pindah, malas saya ke kampung. Kenapa gitu Pak? Dulu kalau dia ada di rumah kalian kami makan. Setelah makcik itu pindah, minum air putih pun payah. Jadi rupanya mengasih makan nih kebiasaan almarhumah mak saya. Itu maka sampai sekarang saya bertamu ke mana-mana dikasih orang makan, mungkin Allah membalas dia, dibalaskan ke saya. Meninggal dia tak sempat orang itu terbalas ke dia, dikasih orang ke saya. Apa rahmat dikasih makan tamu? Biarlah. Karena dia sendiri memasak.
Setiap 6 bulan sekali balik buat kenduri ke makam ayahnya, ke makam atuknya. Pergi dia ke pasar pagi Arengka, beli daging, potong sendiri. Dia belinya plastik untuk dibagi-bagi. Nanti diisinya nasi, rendang, dimasaknya di sini. Sampai di kampung nanti tinggal masak nasi. Aku tak bisa ngantar, Mak. Adik Jamal pun tak bisa. Klaim tak bisa, tak apa-apa. Aku pergi sendiri. Pergi dia sendiri naik bis ke atap. Sampai sana turun dia, naik becak dia, dibuat. Akhirnya kita pun mengalah. Maksud saya itu, saya tak bisa supaya dia jangan pergi. Rupanya dia pergi sendiri. Nah, akhirnya saya suruh kasih Putra sekarang sedang pergi ke Medan. Kau bawa mobil ini, kau antarkan ke tempat kenduri, bawa ke pasar kemana dia mau. Karena tak bisa kita larang. Sudah itu hobi dia rupanya, mengasih makan orang, kenduri. Jadi kalau ibu terbiasa berbuat begini, anak-anak ibu pun juga nanti dibukakan Allah pintu rezekinya, dibaginya orang makan. Tidak boleh mengasih makan tamu pakai duit yayasan, karena duit itu untuk bangunan dan operasional. Maka kalau bagi makan, teh, kue, minum, itu mesti dari duit ustaz. Jadi kalau ibu nanti datang ke rumah saya tak ada makanan, berarti saya sedang tak berduit. Ini rekening bangunan, ini rekening operasional gaji guru, ini rekening untuk santri, tak ada rekening untuk tamu. Dulu di rumah Oma, sekarang dapur sudah pindah ke sini, pindah ke rumah kayu. Karena kalau di rumah Oma jauh orang bawa teh manis, berputar-putar jatuh pula ke parit itu. Rumah kayu, tamu-tamu datang. Kita lanjutkan hadis 288. Kita lanjutkan wa Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud. Nama kau siapa? Nama saya Ibnu Mas'ud. Betul apa salah? Mana ada orang Ibnu Mas'ud? Ibnu anak, Mas'ud anak Mas'ud. Nama kau siapa? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud anak Mas'ud. Nama dia Abdullah. Itu nama dia, Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Umar, bukan nama orang, anak Umar. Ibnu Mas'ud, anak Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah, nanti manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Bangkit dari kubur. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Tegak, bangkit begitu. Semua yang mati ini hidup balik. Yang kaya sekarang, yang miskin, yang pejabat, yang orang hebat, semuanya mati dan akan bangkit nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. A'ra ma kanu qattu, bangkit tidak membawa pakaian. Karena kalau mati pakai pakaian pun pakaiannya lapuk. Dan yang dibalikkan itu cuman darah, kulit, kuku, bulu, rambut, jantung. Pakaiannya tak balik. Jadi kalau ada ibu bercita-cita, rencana mau mati bawa baju 3 lemari, lebih baik disedekah. Bangkit nanti dalam keadaan tak berpakaian. Wa ajwa'a ma kanu qattu, bangkit dalam keadaan ajwa', lapar. Wa azma'a ma kanu qattu, bangkit dalam keadaan haus, tak berbaju, lapar, haus. Wa ansaba ma kanu qattu, tidak bisa berbuat apa-apa, lapar, haus, tak berbaju, tak bisa buat apa-apa, lemah. Lalu siapa yang dapat baju? Faman kasalillahi azza wa jalla kasahullah, siapa yang mau mengasih baju ke orang lain,
maka dia akan dibagi baju oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kami tengok di TV One itu Ustaz banyak kali dapat kain. Bagilah saya Pak Ustaz. Ada jamaah minta ke saya. Saya bilang kain itu sudah habis saya bagi-bagi. Ada kotak kain, kotak baju, kotak peci. Jadi kalau datang orang mengasih baju, sini kotak kain. Itu dibagi semua, habis. Tak pernah disimpan. Lemari baju saya cuma satu je. Baju, celana, kain, handuk. Yang kira-kira cukup sampai malaikat maut datang. Untuk apa disimpan banyak-banyak? Bagi. Saya baru pulang peletakan batu pertama di Kisaran. Apa kata kakak yang mengurus yayasan? Baju-baju yang kau kirim bekardus-kardus kemarin udah kami bagi. Senanglah hati orang itu dapat, dipakainya lah sekarang. Alhamdulillah. Ibu banyak baju yang simpan. Meninggal ibu, menantu ibu pun tak mau pakai. Pas dibukanya jadul. Digunting-guntingnya jadi lap kompor. Baju baru tak pernah dipakai. Yang dipakai daster kuyang. Kalau ditanya orang, kenapa nggak pakai baju? Enak, dingin, anginnya AC kencang. Baju baru tak pernah dipakai. Cuman buka lemari tengok. Baju baru tak pernah dipakai. Tiba-tiba datang malaikat maut. Habis. Maka kira-kira tak pakai sedekah. Bagi. Almarhumah mak ni setiap 6 bulan balik ke kampung Kenduri. Apa yang bisa aku bawa? Ini mak kain, ini celana, ini baju, ini topi, ini sorban. Bawa semua, bagi. Mahasiswa yang tinggal dekat masjid, kasih baju, kasih. Supaya apa? Supaya mati kita nanti kasahullah, dipakaikan Allah baju pada hari kiamat. Wa man at'ama lillah azza wa jalla at'amahu Allah. Siapa yang mau mengasih makan, maka dikenyangkan Allah saat lapar itu. Kasih makan. Wa man saqa lillah, siapa yang minum, kasih minum, saqahu Allah, maka Allah pun nanti mengasih dia minum. Saat panas terik, sejengkal dari ubun-ubun, kering kerontang, maka ada orang yang tak haus, dikasih Allah SWT. Mudah-mudahan kita termasuk di situ. Wa man amila lillah, siapa yang beramal karena Allah Azza wa Jalla, aghnahullah, dicukupkan Allah segala keperluannya. Hidup ini yang perlu kaya apa cukup? Cukup. Berapa banyak orang kaya tak cukup, berapa banyak orang yang sederhana tapi cukup. Saya tak minta. Saya yang penting cukup. Makan cukup, pakai cukup, jalan cukup, cukup. Apa minta banyak-banyak? Yang penting cukup. Mau pergi, ada kendaraan, cukup. Apa susah-susah? Ini mau pergi ke Anur, ada kendaraan, parkir depan. Oh, kendaraan Ustaz Somad itu mahal itu, harganya 2 miliar. Punya orang. Kan punya saya. Ustaz, saya parkirkan ini di garasi Ustaz ya, parkirlah. Nanti kalau Ustaz mau pergi, pakailah, pakai. Pajaknya saya yang bayar. Yang penting cukup. Mau pergi jalan-jalan. Pergi ada kendaraan. Maka yang mau dicari ini hidupnya adalah cukup. Cukup makan, cukup minum, cukup jalan-jalan. Pergi pagi pulang petang keras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Belum lagi azan subuh sudah berangkat. Sampai di tempat kerja tak sholat subuh. Sholat maghrib tinggal menyatu untuk maghrib dengan isya. Hampir muazin azan isya baru sholat maghrib. Sampai ke rumah telentang, bangun azan subuh, tinggal sholat isya, lembur. Yang dicari tak dapat, yang ada hilang. Siku capang, siku capek, siku tabang, siku lapet. Apa yang dicari hidup ni?
Yang penting hidup ini cukup. Makan cukup, pakai cukup, minum cukup, kendaraan cukup. Cukuplah, apa yang mau dicari? Baju cukup. Apa pakai baju begini, begitu, wah, permata 3 kilo di muka, 2 kilo di belakang. Suka pakai cincin, dapat 1 cincin cukup. Gak peci, pakai peci 1 cukup. Kayak sepatu, ada sepatu cukup. Yang berlebih-lebihan. Kalau mau berlebih, sedekah. Kalau mau berlebih, bangun masjid. Kalau mau berlebih, berbagi kepada orang. Itu boleh berlebih. Makin banyak dikasih Allah, banyak fakir miskin yang bisa makan. Alhamdulillah. Kenapa disebut Alhamdulillah? Karena yang dipuji Allah, jangan kita. Waman afalillah, siapa yang memaafkan. Ini bangkit pada hari kiamat, tak berbaju, tak makan, tak minum, tak bertenaga. Yang tak berbaju, bagaimana cara supaya berbaju? Kasih sedekah baju. Yang tak makan, cuma supaya nanti kita kenyang, kasih sedekah makan. Yang tak minum, cuma supaya nanti kita tak haus, kasih sedekah air minum. Yang tak bertenaga, bagaimana supaya nanti kita bertenaga? Maka beramal soleh. Macam mana supaya kita nanti diampunkan Allah? Maafkan orang. 5 bekal. Kasih pakaian, kasih makan, kasih minum, kasih amal karena Allah, kerja, kasih maaf. 5 ini aja bekal kita menghadap Allah, tak usah banyak-banyak. Kira-kira bisa diamalkan? Insya Allah. Kasih makan, kasih minum, kasih pakaian, bekerja karena Allah, maafkan. Maafkan. Prinsipnya 2. Ingat baik orang, lupakan baik kita. Kalau ingat baik orang, lupakan baik kita. Kalau buruk, ingat buruk kita, lupa. Pas giliran baik, ingat baik kita, lupa baik orang. Pas giliran buruk, ingat buruk orang, lupa buruk kita. Balik, terbalik itu, sungsang itu. Yang baik, ingat baik orang, lupakan baik kita. Karena kalau kita ingat baik kita, kita bangkit itu balik. Alah, karena aku dulu macam mesin pompa rusak. Saya Pak Ustadz baru pulang dari Yaman. Saya mengucapkan terima kasih kali sama Ustadz. Saya tak ingat orang. Karena dulu waktu mau berangkat, saya bilang mau berangkat, Ustadz kasih saya duit. Tak ingat saya. Yang saya ingat orang ngasih ke saya duit. Jadi kita minta sama Allah supaya dilupakan Allah otak kita, mengingat kebaikan-kebaikan kita. Yang kita ingat adalah kejahatan-kejahatan kita, supaya kita bisa memaafkan orang lain. Kadang kita sudah melupakan, orang lain pula mengingatkan. Ustaz tadi salaman sama dia, foto sama dia, gambar sama dia, jalan sama dia, makan sama dia. Iya, itulah dulu yang mengejek-ngejek Ustaz di internet itu. Astagfirullah, kenapa tak kau kasih tahu dari tadi? Biar kusir dia. Orang mengingatkan, kita udah tak ingat kan. Saya bawalah kawan saya sama-sama kuliah di Mesir. Ada melayat orang meninggal di Simpang 3, Jalan B, apa B? Tengku B, sebelah kiri. Masuklah pejabat. Kami berdiri waktu itu. Disalami pejabat nih semua yang berdiri di situ. Pas giliran saya, tak disalaminya. Malunya saya sama kawan sebelah. Dia datang dari Kalimantan. Ya Allah, hilang muka saya waktu itu. Terus ditanya, Mak, kok tak disalaminya? Saya membela diri saya lah kan. Mungkin dia udah pikun sih. Itulah lagi cara membela saya. Nah, saya pun lupa. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba udah sekian tahun masuk telepon, tak ada nama.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ni Ustaz Somad? Betul. Bisa Ustaz datang ke rumah saya? Ini siapa? Saya si Anu. Oh, pejabat yang tak menyawani saya dulu. Iya, kata saya. Besok pagi bisa? Bisa. Datang saya ke rumah. Saya sangka ada acara. Berdua aja kami. Tak ada orang. Dibawanya ke ruang makan. Penuh meja makan itu. Makanan enak semua. Saya pun, apa maksudnya ini? Setelah selesai makan, kenyang, minum, diambilnya lah kartu. Rupanya dia mau mencalek, minta kampanye kan. Jadi saya kalau jumpa sama orang menyepelekan ini pula balik. Datang Ustaz Afrijon. Kenal Ustaz Dr. Afrijon? Dr. Afrijon Effendi, dosen UIN. Mat, iya bang, tolong gantikan abang ceramah di Indah Kiat Perawang. Kenapa bang? Anak abang baru lahir. Abang memandikan anak. Dia ini suami idaman. Saya tak berani memandikan bayi. Cuma melompat bayi itu saya tengok. Bang Afrijon ni, abang memandikan anak abang, kaulah gantikan abang ya. Iyalah bang, saya bilang. Di mana nanti saya pergi? Pergi kau ke kantor di Jalan Nangka, belok ke kanan. Nanti ada mobil jemput, naik kau ke atas. Iyalah bang. Sore datang mobil, saya pun masuk ke dalam. Tiba-tiba datang pengurus, nyuruh keluar. Keluar. Gak bisa main ganti-ganti gini. Harus digantikan orang yang jelas gitu. Dianggapnya tak jelas ya. Kita telepon dulu Pak, saya bilang. Telepon Pak Afrijon. Bang, ini orang ini tak ngasih berangkat. Ini adik saya, kata Ustaz Afrijon. Nggak bisa pakai adik-adik. Kita telepon dulu masjid yang mana? Iyalah, telepon pengurus masjid yang di Indah Kiat Perawang. Assalamualaikum, pengurus Masjid Nurul Islam Indah Kiat. Waalaikumsalam. Ini ada pengganti, bisa diterima atau tidak? Kata pengurus Indah Kiat, kami memang meminta pengganti. Terus dia bilang, kami tidak mau mengirim orang tak jelas. Nanti kalau dia ini mengajarkan aliran, kami tak bertanggung jawab. Kata masjid, ya. Kalau dia sesat, kami tanggung jawab. Akhirnya jadilah saya berangkat. Hari berganti, musim berubah, saya pun dah tak ingat. Tiba-tiba saya ditelepon. Tolong Ustaz Somad datang untuk memberikan materi hadis-hadis kepada para da'i-da'i. Di kantor yang saya sempat diusir. Saya datang, saya isi. Saya orang yang tak dendam, cuma ingat aja sih. Jadi kalau perkara disepelekan orang. Ada satu lagi Ustaz Kabir, Ustaz besar, memang besar badannya. Sombong. Jangankan menyapa kita, menengok pun tak. Kalau disapa, hidungnya aja menyaut. Sampai akhirnya tiba-tiba dipertemukan Allah kami satu jadwal. Begitulah Allah cara mempertemukannya. Pas sama-sama jadwal di Pasir Pangarayan, Rokan Hulu. Ini imam, di belakang imam itu Pak Ahmad, Bupati Rohul. Sebelah kanan saya, sebelah kiri dia. Pas selesai imam berzikir, giliran doa, imam tuh ngasih mic ke Pak Ahmad. Pak Ahmad ngasih mic tuh ke saya, tidak ke dia. Situ baru dia tahu, pikirnya nih Ustadz kaleng-kaleng. Saya kok perkara disepelekan orang. Nanti saya tulis itu satu cerita khusus gitu, supaya anak-anak ini tahu. Yang disangkanya kita pulang dari Maroko disambut dengan Tola al-Badru alaina. Tidak begitu. Khutbahlah saya di Masjid Rumah Sakit Arifin Ahmad. 2
Duduk di depan mimbar itu jam 12, zuhur jam 12.20. Jam 12 saya sudah duduk situ. 20 menit sebelum khutbah khatib naik mimbar, saya sudah duduk situ. Tiba-tiba datang pengurusnya. Karena khatib kita hari ini terlambat datang, maka sayalah khatib hari ini. Assalamualaikum. Padahal saya itu duduk di situ. Udah selesai sholat Jumat, saya pulang. Pas di depan mall SKA, nelpon dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Ustaz nggak datang ke masjid? Aku udah datang jam 12 itu tadi. Kenapa Ustaz nggak? Ku kasih tahu kau cara memanggil khotib ya. Gini cara memanggil khotib. Kepada khotib Jumat hari ini, Ustadz Haji Abdul Somad LCMA dipersilakan naik ke atas mimbar. Panggil 3 kali. Kalau tak ada dia, baru kau naik. Aku udah duduk dari jam 12 tadi situ. Dianggapnya tak ada. Kami mau pergi acara ziarah ke Kuntu. Tahu Kuntu? Saya ini orangnya tepat waktu, lebih cepat duluan biasa. Jadi sebelum ziarah ke Kuntu tadi, masuk saya ke rumah makan. Rumah makan ini ada ruang kaca pakai AC, VVIP, very very important person, untuk orang sangat-sangat penting. Jadi masuk saya ke rumah makan itu, duduk saya di situ, nunggu rombongan bupati. Duduk saya di situ. Datanglah penjaga rumah makan. Mohon maaf ya Pak, ini untuk rombongan bupati. Mohon Bapak jangan duduk di sini. Keluarlah saya dari semua. Padahal bupati itu semua menunggu saya. Ada yang punya rumah makan dulu sekarang. Ingat saya, dia tak ingat. Saya ingat, dia tak ingat. Asal jumpa sama saya, dia senyum, saya senyum. Tapi saya mensenyumkan dia. Ceramah saya ke pas datang bupati, bupati merasa bersalah. Aduh Pak Ustaz, mohon maaf kami terlambat begitu begini bukan. Ayo Ustaz masuk ke dalam. Barulah dia menengok. Sangkanya kita Ustaz ecek-ecek. Pergi saya ceramah ke perbatasan Kabupaten Kampar Rokan Hulu. Ada masjid sebelah kanan. Nama kampung Aliantan. Aliantan sebelah kanan. Hujan. Parkir mobil ke tempat parkir. Datanglah panitia bawa payung, mengetuk pintu. Saya buka sedikit takut air masuk. Ada apa? Ustadznya mana? Kata dia. Nanya mana Ustaz? Udah kalian tulis cerita itu tadi? Jadi kalau kalian nanti disepelekan orang, itu biasa. Maafkan semua mereka. Tapi ada satu yang tak bisa saya maafkan. Waktu Persatuan Mahasiswa Mesir membawa proposal ke kantor gubernur, kata dia, waktu itu dia jadi pejabat, saya tidak perlu sama alumni Mesir. Kami di Riau ini nggak perlu sama alumni Timur Tengah. Dilaporkan orang itu ke saya. Waktu kami buat proposal, kata dia tak perlu sama alumni Timur Tengah. Kalau saya pribadi, saya tak marah, saya tak dengar. Tapi begitu dia menyepelekan Al-Azhar, tak mau saya. Sampai sekarang kalau diundang, cari ustaz lain. Ini sudah menyepelekan kita, bukan saya. Kalau saya tak apa-apa, menyepelekan kita. Jadi kalau ibu disepelekan orang, anak-anak santri kalian disepelekan orang, itu biasa. Itu hanya cara Allah untuk menguji hati kita. Lalu sikap kita, maaf. Maaf itu artinya hilang sampai tak berbekas sama sekali. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang jadi pemaaf. Ustaz katanya maaf tak berbekas, buktinya Ustaz masih ingat. Nah, itu karena saya cerdas. Kalau saya pikun dah lama hilang. Tapi tak
tidak berpengaruh ke hati saya tetap baik. Yang terakhir, hadis yang 289 ini panjang kali, hampir 1 halaman. Nanti pertemuan akan datang kita bahas. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Seorang teman berkata, mengaji itu cukup 1 majelis taklim saja, tak perlu banyak-banyak. Apakah itu benar, Pak Ustaz? Imam, ini yang kita baca ini kan hadis kan? Imam ahli hadis itu namanya Imam Bukhari. Imam apa namanya? Imam Bukhari itu gurunya 2000 orang. Coba ibu hitung selama ibu ngaji di Pekanbaru berapa orang? Kita hitung sama-sama ya. Ustadz Abdul Somad, lagi Ustadz Hanafi, Ustadz Al-Nobdinar, Ustadz Zul Ikromi, Ustadz Adam Malik Indra, Ustadz Mawardi Saleh, Ustadz Mustafa Umar. 7. Coba lagi. Ikuti sebanyak-banyak pengajian. Tapi jangan sampai gara-gara pengajian lagi tak makan di rumah. Makin banyak mengaji makin bagus, selama gurunya Ahlus Sunnah wal Aqidahnya Asy'ari, sifat 20, wujud kaidah baqwa mukhalafatul hawadits kebulu bidan siwan hadiah kuwatul ilmun hayat sama basal alam. Fikihnya mazhab Syafi'i, tasawufnya Sunni Imam Al-Ghazali. 3. Kalau mau ngaji yakinkan ustadznya itu 3. Aqidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Al-Ghazali. Aqidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Al-Ghazali. Itu Ahlus Sunnah. Kalau tak Ahlus Sunnah jangan ikut. Ada Syiah, ada Wahabi, ada sekuler, ada liberal, ada komunis. Kalau di Malaysia tidak boleh ceramah kalau tak dapat tauliyah surat izin. Di tempat kita tak ada begitu. Siapapun datang kemari asal berjanggut pakai koko ceramah. Kambing pun pakai koko dengar orang ceramah. Jadi intinya mengaji sebanyak-banyaknya. Siapapun yang datang ke Rimbo Panjang ini buat pengajian, konsepnya 4D. Datang, duduk, dengar, diam. Mengantuk, tidur. Kami dipaksakan juga begini dengar Ustaz. Mengantuk ya tidur. Tak pernah saya marah sama orang waktu pengajian tidur. Kenapa Ustaz tak pernah marah sama orang waktu pengajian tidur? Berarti kaji itu sudah masuk ke hatinya. Ada bapak-bapak di Indragiri Hulu. Indragiri Hulu. Dia kena penyakit tak bisa tidur namanya insomnia. Jam 2 malam, jam 3 malam berkedip-kedip tak bisa tidur. Anaknya kuliah di Unri. Kata anaknya, ya, ayo ikut pengajian setiap subuh Sabtu. Saya subuh Sabtu 4 tahun di Akramun Nas, Gobang. Dibawa anaknya lah ke Masjid Akramun Nas subuh Sabtu. Alhamdulillah Pak Ustaz, asal nampak aku Pak Ustaz tidur. Lalu saya kan orangnya suka penasaran, kenapa Bapak tak bisa tidur? Saya kan pensiun Pak Ustaz. Jadi saya beli tanam sawit. Tanam sawit jaga udah 3 tahun buah pasir. Pas mau dipanen orang. Saya tanya, kenapa kok panen? Rupanya tanah itu tanah sengketa punya dia. Sampai jam 2 malam saya tak tidur Pak Ustaz. Otak saya berpikir, kenapa beli tanah, kenapa tanam sawit, kenapa pikir tanam sawit, kenapa. Tapi sejak mendengar ceramah Ustaz, hilang itu Pak Ustaz. Baru saya paham. Oh, sejak itulah saya tak mau marah nengok orang ketidur. Berarti dia sedang sehat. Huwallazi anzala sakinata. Allah yang menurunkan ketenangan dalam hati.
Jadi kalau ada keluarga, kawan, sahabat ibu yang tak bisa tidur, jangan makan obat tidur. Karena kalau dimakannya obat tidur, dia nanti lama-lama kena penyakit buah pinggang. Jadi gimana caranya? Bawa pengajian. Kalau bisa jangan duduk depan, duduk belakang. Dekat-dekat tiang, dekat-dekat dinding. Supaya kalau masuk cepat. Karena kalau depan nanti mana tahu sehat ya. Berapa banyak orang dengar khutbah Jumat, selesai khutbah Jumat, dicakapkannya ke kawannya, ini nampaknya masjid ini bukan ahlus sunnah. Kenapa? Khutbahnya kok sekali. Kata kawannya, bukan khutbah sekali, kau tuh tidur dari tadi. Bangunnya cuman pas assalamualaikum sama barakallahu li walakum. Assalamualaikum, barakallahu li walakum. Macam mana talent on off-nya di sini. Apa benar developer satu pekerjaan yang haram karena penyambung jembatan untuk orang berbuat riba? Apa benar seorang developer satu pekerjaan yang haram karena penyambung jembatan untuk orang berbuat riba? Saya developer, membeli tanah di Rimbo Panjang, membangun rumah. Dari mana duitnya? Dari bank. Maka ibu pergi ke bank, membeli rumah saya. Setelah cair duitnya, baru saya bangunkan rumah. Ibu beli tanah, ibu beli rumah, saya yang bangunkan. Duitnya dari mana? Dari bank. Maka saya bekerja sama dengan riba. Bagaimana caranya supaya lepas dari riba? Bekerja sama dengan bank syariah. Ustazah-ustazah di Ma'had Az-Zahra yang mengambil rumah di sini, mengambil rumah di sini, mengambil rumah di belakang, mengambil rumah di sana, itu semuanya pakai bank syariah, supaya jangan sampai kena riba. Itulah solusi. Bank Riau Kepri syariah, BSI syariah, BCA syariah. Pilih yang syariah, jangan konven. Saya sudah menikah 11 tahun, tapi selama ini saya jalankan tugas saya sebagai istri. Hati saya tak bisa mencintai dia. Dulu kami menikah karena dijodohkan keluarga. Apa yang harus saya lakukan? Artis-artis yang pacaran bertahun-tahun lebih lama pacarannya daripada berumah tangga. Apakah karena tak cinta itu? Artis-artis jalan sana, jalan sini, libur sana, libur sini, berzina, buat haram, yang katanya cinta. Habis itu menikah, tahun depan bubar. Mana cinta? Mana cinta? Ibu yang sudah 11 tahun, 11 tahun kalian bisa bersama, itulah cinta. Witing trisno jalaran suko kulina. Cinta tumbuh karena sering bersama. Ibu bersyukur pada Allah bahwa Allah yang sudah mempertemukan kalian. Itulah kenapa orang-orang tua dulu mengatakan langkah, rezeki, pertemuan, maut. Itu bukan kehendak kita. Siapa mempertemukan ibu dengan dia? Bisa pula kalian bertahan 11 tahun. Allah. Sebenarnya ibu cinta, cuman ibu tidak tahu bahwa itu. Sama macam orang, oh, aku tak bisa makan ikan. Ada kawan saya tak bisa makan ikan. Kasih ikan lele, tak mau. Kasih ikan gabus, tak mau. Masukkan ikan ke blender, campur sama tepung, kasih kuah cuka. Oh, kita galau, buka mata, ini cukup.
Habis 2 mangkuk. Habis itu bilang, tapi katanya kau tak suka ikan. Aku memang tak suka ikan. Ikan itu yang kau makan tadi itu ikan lah itu. Sama juga ini, kata dia tak cinta. Kalian bisa 11 tahun, itulah cinta itu. Mudah-mudahan Allah menjaga kalian sampai akhirat. Kalau ada laki-laki tersenyum padamu, cakapnya ramah, orangnya lembut, katanya dia cinta kepadamu, dia bukan ayahmu, dia bukan atukmu, dia bukan abangmu, dia bukan adikmu, dia bukan pamanmu, maka dia setan. Bukan cinta itu, setan itu. Anak perempuan, saya tak dikasih Allah anak perempuan. Mungkin cara Allah supaya saya menjaga anak-anak perempuan. Mereka ini anak-anak saya. Saya mau mereka tamat 3 tahun hafal Quran. Sekarang masuk tahun ke-4, 5, 6 baca kitab. Beberapa kampus saya sudah datang. Ustadz, kirim anak Ustadz ke tempat kami 5 orang gratis. Alhamdulillah, berarti nanti tamat bisa kuliah. Nanti mau saya carikan yang laki-laki hafal Quran juga, supaya terjaga hafalan dia. Itulah cinta karena Allah. Bukan yang jumpa di tengah jalan tiba-tiba matanya berkedip. Apa itu? Genderuwo itu. Bagaimana caranya menata hati yang telah dikhianati, bahkan telah memiliki anak dengan wanita lain? Laki-laki yang berselingkuh, berzina dengan perempuan lain, maka ibu punya hak, namanya khulu'. Apa namanya? Ibu pergi ke kantor pengadilan agama, tulis surat ke hakim, wahai hakim, jatuhkan talak 1 karena dia sudah mengkhianati, dia sudah begini-begini begono. Nanti hakim menjatuhkan. Karena habis akad kemarin dia membaca sirat ta'nits. Kalau saya meninggalkannya 6 bulan lamanya, tidak memberi nafkah zahir dan batin, menyakiti fisik ataupun non fisik hatinya, lalu dia datang ke pengadilan agama, maka hakim menjatuhkan talak 1 padanya, maka jatuhlah talak 1. Kira-kira kalau dia berselingkuh sampai punya anak, ibu sanggup menerima dia? Kalau sanggup, terima. Jangan mulut bilang sanggup, hati lain di bibir. Selesai saya khutbah di Masjid Namiro, turun ke bawah, datanglah bapak-bapak memeluk saya. Ustaz, apa ini? Tunggu dulu, saya sholat sunat dulu. Habis sholat sunat, tolong saya Pak Ustaz, tunggu dulu, orang ramai, tunggu agak sunyi sedikit. Apa masalahnya? Saya bilang, istri saya Pak Ustaz tugas di luar kota, selalu pergi sama kepala dinas. Saya mengantarnya ke airport. Saya bilang Pak Kepala Dinas, tolong jaga istri saya ini ya. Betul-betul dijaganya Pak Ustaz. Udah berapa lama Pak? Udah 2 tahun Pak Ustaz. Bapak jawab dengan jujur, kita sama laki-laki, Bapak masih mau menjaga barang second ini? Mau Pak Ustaz? Demi anak-anak Pak Ustaz. Bapak pindahkan dia ke Pekanbaru, Bapak tahajud tiap malam, Bapak baca Yasin, Bapak berzikir, insya Allah Pak Ustaz. Bapak siap jaga ya? Iya. Udah sebulan, datang lagi dia jumpai saya rumah makan sampai kue. Cuman Pak? Enggak tahan Pak Ustaz. Terbakarlah nih jantungnya Pak Ustaz. Awal-awal masa mau tidur nampak muka kepala dinas itu Pak Ustaz. Dulu Bapak bilang bisa. Itulah saya membohongi hati saya. Intinya tidak ada orang yang siap diselingkuh.
baik laki-laki maupun, maka jangan berselingkuh. Jadi ibu, pesan saya, kalau tak tahan, pergi ke pengadilan. Kalau tahan, tahan-tahankanlah sampai mati. Nah, sampai mati, sampai kapan lagi? Tapi andai saya jadi perempuan, bagi saya lebih baik dilepaskan, karena hidup masih panjang. Cemana ibu? Ibu berpikir terus, jangan-jangan dia pergi ke sana, jangan-jangan dia makan bersama, jangan-jangan dia sedang jalan-jalan, jangan-jangan uang belanja, mau masak, gulai masuk, sendok masuk, semua terbakar, meletup, meledak. Orang itu, mana ada perempuan yang bisa? Ada Ustaz. Hah? Ada saya. Bedakan antara menikah dengan diselingkuhi. Dengarkan cakap saya baik-baik. Kalau perempuan suaminya menikah lagi, itu hukum Islam. Kalau tak sanggup poligami, jangan diejek. Kalau sanggup, berarti mengikuti Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Hafsah, istri-istri Nabi Muhammad SAW. Ini cerita kita ini kan selingkuh. Selingkuh itu haram, tak boleh ibu diam. Dengar baik-baik, jelas? Bukan cerita tentang suami nikah lagi, cerita selingkuh ini ceritanya. Dimaafkan atau ditinggalkan Pak Ustaz? Dilaporkan. Pak Ustaz, apa yang kita lakukan sebagai anak jika ayah kita dekat dengan dukun? Gilingkan sambal belacan, bilang sama ayah tuh ya, ajak aku ke tempat dukun tuh ya, aku ada yang mau ku minta ramal sama dia. Dah, nah, pegang-pegangkan sambal itu di kantung gitu. Udah sampai di dekat dukun tuh, sapukan sambal itu ke muka dukun tuh. Nah, tentu menjerit dia kan. Habis itu bilang ke ayah, ya, kalau memang dukun ayah ini hebat, kenapa dia tak tahu aku megang sambal tadi? Kalau dukun itu mau ngamuk, bilang salam dari Ustaz Somad. Salam. Jangan dia. Dukun berkawan sama setan. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun. Dua hukumnya. Pertama, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima sembahyangnya 40 hari 40 malam. Yang kedua, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka kafirlah dia. Zaman Umar bin Khattab, dukun-dukun ditangkap di satu hari pernah 3 dukun. Tapi karena kita tinggal di negara demokrasi, dukun berkeliaran, bahkan punya website, bahkan punya nomor handphone. Anda ingin tahu nasib Anda, ketik Rex Pasti Ramal, kirim 9090. Dukun. Maka yang bisa kita lakukan hanya menjaga keluarga kita, jangan sampai ke dukun. Dukun itu berkawan sama setan. Habis cerita. Tolonglah Pak Dukun, biar supaya lakiku ini patuh sama aku. Sekarang ini susah kali, duit belanja pun payah kali, dia pergi mancing terus. Gimana supaya dia tak sayang sama saya? Kata dukun, kau ambil 5 tai. Tai hidung, tai mata, tai telinga. Habis itu masukkan ke kapas, habis itu dibakar, masukkan ke kopi, bacakan mantra, panggil sama setan. Kak kang telinga wasi mulut kesokan kunci. Diminumkan ke laki. Haram. Sampai hari kiamat tak akan dapat maaf, mesti minta ampun karena sudah memakankan yang haram-haram. Dimakan pinang muda, ditelan bulat-bulat sebesar ini. Besok pagi keluar dia bulat-bulat, dicuci bersih. Setelah dicuci, nanti kalau mau buat teh manis dikikiskan pakai pisang, biar supaya laki tadi patuh. Haram hukum. Jangan kalian lakukan. Dan nanti jadi perempuan, jadi suami.
Datang orang menawari, alhamdulillah Pak Ustadz, sejak dikasih minuman ini laki ini terbodoh. Bang, ngepel bang. Iya tadi. Nanti habis ini cebokkan anaknya. Iya. Aku mau arisan ini, duit belanja aku semua. Iya dah. Setan, perintah setan. Jangan disantet lagi. Kalau ada yang sudah pernah membuat, taubat, minta ampun pada Allah. Campakkan mantra-mantra. Pinangnya tadi kasih ke saya. Biar saya kikiskan ke santri-santri. Biar patuh orang. Nah, boleh kasih ke saya bakar itu semua. Jangan pula kan kasih lagi kalian makan pinang. Jus pinang Pak Ustaz boleh. Saya minta doa untuk ayah saya agar dilapangkan hatinya dan kembali lagi kepada keluarga. Semoga dia menjadi orang soleh. Nanti di akhir majelis kita sama berdoa. Habis maghrib, habis isya, habis subuh, habis maghrib, mau tidur malam. 3. Habis subuh, habis maghrib, tidur malam. Dibacakan 10 zikir, istighfar, al-fatihah, Qul huwallah, al-falaq, pangkal al-baqarah, an-nas, pangkal al-baqarah, ayat kursi, ujung al-baqarah, la ilaha illallah, sholawat, istighfar, al-fatihah, Qul huwallah, al-falaq, an-nas, pangkal al-baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung al-baqarah dari lillahi ma fis samawati, la ilaha illallah, ditutup dengan sholawat. Santri-santri membaca itu tiap subuh. Subuh yang membaca itu 10, itu ditambah lagi zikir-zikir lain. Dibacakan ke air, dimandikan. Dibacakan ke air, diminumkan. Dibacakan, dihadiahkan. Untuk anak, untuk laki orang. Mana tahu dia diladikan pelakor. Ruqyah itu doa ruqyah. Minta sama santri ini daun sidir. Di muka rumah Ustadz daun sidir, lebat berserak-serak. Daun bidara. Bahasa Arabnya sidir, bahasa kitanya bidara. Diambil 7, digiling, masukkan ke air, dimandikan, diminumkan. Daun bidara, beli di toko bunga tampang bidara, tanam dalam pot, simpan dalam rumah kalau takut dicuri orang. Kertas terakhir, ini yang paling panjang Kami masyarakat Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Sengi mengucapkan semoga berada dalam keadaan sehat walafiat. Sehubungan dengan ini kami mewakili masyarakat Pucuk Rantau, Kuansing, ingin bertanya dulu tentang maklumat yang dikirim oleh Ustadz Al-Nok. Isi dari surat itu adalah setiap masjid, mushola, kantor yang mengundang Tuan Guru untuk ceramah atau mengisi pengajian, semuanya infak, sedekah, semuanya diserahkan ke YTWU. Apa betul itu Tuan Guru dan apa maksudnya? Datang dari sini ke jembatan Leton, habis jembatan Leton sampai ke simpang Bingung. Jangan bingung-bingung lagi, belok ke kiri. Nanti ada di sana namanya pesantren Nurul Azhar. Pesantren Nurul Azhar itu gratis 25 orang setahun. Sekarang tahun keempat 100 orang. Biayanya dari mana? Saya kasih sebulan 5 titik ceramah. Pagi Jumat, khutbah Jumat, malam Sabtu, Sabtu subuh, Sabtu siang. Semua duit hasil ceramah ini untuk pesantren Nurul Azhar. Jelas? Jadi nanti kalau orang mengundang, saya kasih ke Nurul Azhar telepon. Bisa kami mengundang Ustaz Somad? Melalui Nurul Azhar. Nurul Azhar nanya, wani piro?
Oh, Ustaz Somad ini sekarang sudah pakai bandrol. Ini udah dijelaskan bertahun-tahun. Yayasan ini sejak tahun 2020. Berarti sekarang sudah berapa tahun? Sudah 4 tahun. Inilah 5 titik yang saya kasih setiap hari Jumat, Sabtu, pekan kedua. Pagi Jumat, khutbah Jumat, malam Sabtu, Sabtu subuh. Ini nanti saya ceramah di Anur. Dikasih orang itu duit, saya serahkan ke yayasan. Bukan yayasan ini, Yayasan Nurul Hasan. Untuk apa? Supaya kalau saya mati mengalir pahalanya dari santri penghafal Quran. Jelas? Bisa Ibu menjelaskan ke orang Kuansing? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Kalau tidak fitnah nanti. Batutlah Ustaz Somad itu mobilnya mahal, ternyata mengundang dia mahal. Itu mobil orang. Jelas. Sementara kami masyarakat sedang menggalang dana untuk membangun masjid, kami sudah lama sekali menginginkan kedatangan Tuan Guru untuk memberikan ceramah motivasi kepada seluruh masyarakat kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuansing. Apakah Tuan Guru berkenan mewujudkan keinginan kami? Hubungi Ustadz Al-Nob Dinar. Ini berarti sudah berkomunikasi dengan Ustadz Al-Nob. Cuman pas Ustadz Al-Nob minta duit, dia menyangka. Maka saya jelaskan sekarang. Jelas atau tak jelas? Nanti kalau ada orang memfitnah saya, bisa Ibu menolong saya? Bisa? Cemana bisa? Ustaz Abdul Somad sebulan mengasih 5 titik, duitnya diserahkan ke Nurul. Jelas? Yang tak jelas itu pokak. Kita rekam doa yang 10 tadi, nanti dikirim ke grup. Ibu-ibu dia punya grup? Mana Ustazah koordinator pengajian sore? Hah? Mana? Semua nomor ibu-ibu nih simpan. Kirim share grup pengajian Az-Zahra. Saya kirim ke Ustazah Neti, nanti dia kirim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Kita lanjutkan membaca kitab Mukhtasar Ringkasan At-Targhib wa Tarhib. Qala al-musannifu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang meringkas kitab ini dari Al-Hafiz Al-Munziri bisanadihi dengan sanadnya. Sanad artinya silsilah periwayatannya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 287 dari Abdullah bin Amr. Ada Abdullah bin Umar. Ada satu lagi Abdullah bin Amr, mirip. Umar tak ada huruf waw di ujungnya. Kalau ada waw bacaannya Amr. Nama ayahnya Amr bin As. Abdullah bin Amr. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda. Apa kata Nabi? Man at'ama, siapa yang memberi makan, tidak mesti nasi, gandum, jagung, tiwul, pokoknya makanlah. Kuih kotak pun masuk. Man at'ama, siapa yang memberi makan akhahu, saudaranya. Maksud saudara di sini bukan mesti saudara kandung. Kita ini bersaudara, namanya ukhuwah Islam. Siapa yang memberi makan saudaranya hatta yushbi'ahu, sampai kenyang. Kenyang di situ menurut standar umum. Paling banyak orang makan nambah 2 kali. Kalau sampai 3 kali mukbang. 10 jam makan tak berhenti-berhenti, mati. Berita terbaru dari Cina, Taiwan atau Hong Kong. Gara-gara mau viral, makan, mati. Maka jangan dipaksa. Maksudnya standar kenyang, ya kenyang. Kenyang menurut umum. Siapa memberi makan kepada saudaranya sampai kenyang, wasaqahu, mengasih minum, minal ma, air. Makan dulu atau minum dulu? Makan dulu. Makan dulu baru minum. Jangan sedang makan sambil minum. Saya sampai sekarang dari kecil habis makan baru minum. Dilarang orang tua sambil makan sambil minum.
nanti kok sudah tua jerih. Jerih bahasa Melayu sesak. Jangan sambil makan sambil minum, nanti kau kalau sudah tua jerih. Jerih itu bahasa Melayu sesak. Sosak ongok. Ongok itu ngap. Sesak napas, belum tua lagi udah sesak. Bahkan orang-orang tua dulu makan dulu agak setengah jam baru minum. Wasaqahu minal ma', minum hatta yarwiyahu, sampai hilang hausnya. Apa balasannya? Ba'adahullah, Allah jauhkan dia minan nar, dari api neraka, sab'a fanadik, 7 parit. Dekat dia dari nerakanya. Saking banyaknya dosanya, dekat dia dari neraka. Bagaimana supaya dijauhkan? Kasih orang makan, kasih orang minum, dijauhkan Allah 7 parit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 parit. Itu parit di depan kita, 7 parit. Apa sama macam parit di sini? Ma baina kulli khandaqaini, jarak antara satu parit dengan parit berikutnya. Ini parit, ini parit. Tahu parit kan? Jarak antara satu parit dengan satu parit berikutnya masiratu khamsimi'ati amin, perjalanan 500 tahun naik kuda. Ini parit. Nah, ini parit. Dari parit ke sini ke parit ke sini, kalau kita mau jalan 500 tahun naik kuda. Kenapa naik kuda? Karena waktu itu kendaraan tercepat adalah kuda. Belum ada mobil, belum ada motor, belum ada pesawat. Maka selalu pakai ukurannya, kalau naik kuda 150 km dari Badar ke Madinah, Nabi naik kuda. Siapa yang naik kuda 1 jam sama dengan push up 1000 kali. Saya disuruh orang beli kuda, tambatkan di tanah itu samping pondok supaya santri latihan kuda. Saya bilang nantilah, saya takut patah anak-anaknya. Mengamuk orang tuanya. Dia masih kuliah, masih sekolah. 500 tahun perjalanan, 500 kali 7, 3.500 tahun naik kuda. Jarak kita dengan neraka hanya dengan amal, kasih makan, kasih apa usahanya, kasih makan, kasih minum. Orang Arab itu mudah sekali. Ambil cabai, ambil bawang, ambil tomat, cincang-cincang, masukkan ke panci besar, kasih minyak, setelah menguning masukkan nasi, masukkan air, masukkan ayam sekali. Itu maka orang itu mudah ngasih makan. Beda sama kita. Asam podeh baung, gulai udang, toco, memasaknya lama betul. Sambal belacan. Jadi mereka makannya itu simple. Yang penting kasih tamu makan. Orang kita tidak. Tengok dulu siapa yang datang. Kalau yang datang pejabat, makan. Kalau orang biasa, air putih. Kalau RT, teh. RW, kopi. Kades, teh susu. Camat, sirup. Kalau saya datang, kasih orang itulah semua yang tak bisa dimakan orang. Kepiting, cumi, udang, diletakkan mereka di atas meja itu. Bupati, wali kota, gubernur, kepala dinas, kepala kantor, kepala koramil, dandim, kapolres, kapolsek, kapolda, tak bisa makan. Takut kolesterol. Sebesar piring udang itu disingkil Aceh. Satu pun tak ada yang menyentuh. Saya makan habis satu piring. Kalaulah karena kolesterol itu mati, udah lama saya mati. Berani Ustaz makan? Berani saya bilang. Saya ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama.
ku sebut nama Allah, tak ada satupun yang bisa memudaratkan baik di bumi maupun di langit. Kepiting itu di bumi, burung di langit, dimakan, bismillah. Jadi kalau kami makan, Pak Ustaz, kami tak kena kolesterol. Ya tak tahu. Kalau kalian kita kuburkan. Jadi usahakan jangan sampai tamu dah mau balik. Tunggu, masakkan. Tanya sama anak-anak. Ini anak santri dikasih piket. Tanya sama mereka, siapa yang datang pas jam makan, kasih makan. Kalau datang kebetulan pagi, habis saya pengajian Rabu, kasih lontong. Kalau kebetulan jam 12, jam 11, jam 12, jam 1, kasih makan siang. Kalau kebetulan datang malam, habis maghrib, jam 6, jam 7, kasih makan malam. Tanya, santi-santi. Mereka ini yang menghidangnya semua. Supaya apa? Supaya nanti kalau dia jadi orang kaya, dia jadi ustazah, dia jadi pimpinan pondok, dibuatnya lah macam yang kita buat di sini. Asal ada tamu, kasih makan. Ada nasi, kasih nasi. Ada ikan, kasih ikan. Tak ada, kasih kecap. Ustazah suruh masak nasi Arab supaya cepat. Masak nasi Arab, kasih tuangkan ke dalam piring. Dari mana itu? Mengamalkan hadis. Jangan sampai kami kemarin pengajian sama Ustaz Somad. Alah, ngaji aja tuh. Tamu datang tak ada kasih makan. Tanya, tamu datang ada kasih makan? Ada katanya kan? Kan ceramah aja. Ceramah boleh enak. Kasih makan, kasih makan, kasih makan. Datang tamu, air putih pun tak keluar. Rawahu Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Nama kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Wa Abu Syekh, Imam Abu Syekh dalam kitab Al-Thawab. Imam Al-Baihaqi. Yang keempat, wa sahhahul Hakim. Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini hadis sahih. Jangan ragu mengamalkannya. Kasih makan, kasih minum. Jumpalah saya sama keluarga kami di Medan. Kenapa bapak tak pernah lagi datang ke kampung? Sejak emak kau pindah, malas saya ke kampung. Kenapa gitu pak? Dulu kalau dia ada di rumah kalian kami makan. Setelah makcik itu pindah, minum air putih pun payah. Jadi rupanya mengasih makan nih kebiasaan almarhumah mak saya. Itu maka sampai sekarang saya bertamu ke mana-mana dikasih orang makan. Mungkin Allah membalas dia, dibalaskan ke saya. Meninggal dia tak sempat orang itu terbalas ke dia, dikasih orang ke saya. Apa rahmat dikasih makan tamu? Biarlah. Ada dia sendiri memasak. Setiap 6 bulan sekali balik buat kenduri ke makam ayahnya, ke makam atuknya. Pergi dia ke pasar pagi Arengka, beli daging, potong sendiri. Dia belinya plastik untuk dibagi-bagi. Nanti diisinya nasi, rendang, dimasaknya di sini. Sampai di kampung nanti tinggal masak nasi. Aku tak bisa ngantar mak. Adik Jamal pun tak bisa. Klaim tak bisa tak apa-apa. Aku pergi sendiri. Pergi dia sendiri naik bis ke atap. Sampai sana turun dia. Naik becak dia. Dia buat. Akhirnya kita pun mengalah. Maksud saya itu saya tak bisa supaya dia jangan pergi. Rupanya dia pergi sendiri. Akhirnya saya suruh kasih Putra sekarang sedang pergi ke Medan. Kau bawa mobil ini, kau antarkan ke tempat kenduri, bawa ke pasar kemana dia mau. Karena tak bisa kita larang. Sudah itu hobi dia rupanya, mengasih makan orang, kenduri. Jadi kalau ibu terbiasa berbuat begini, anak-anak ibu pun juga nanti dibukakan Allah pintu rezekinya, dibaginya orang makan. Tidak boleh mengasih makan tamu pakai duit yayasan. Karena duit itu untuk bangunan dan operasional. Maka kalau bagi makan, teh, kue, minum, itu mesti dari duit ustaz. Jadi kalau ibu nanti datang ke rumah saya tak ada makanan, berarti saya sedang tak berduit.
Ini rekening bangunan, ini rekening operasional gaji guru, ini rekening untuk santri, tak ada rekening untuk tamu. Dulu di rumah Oma, sekarang dapur sudah pindah ke sini, pindah ke rumah kayu. Karena kalau di rumah Oma jauh orang bawa teh manis, berputar-putar jatuh pula ke parit itu. Rumah kayu, tamu-tamu datang. Kita lanjutkan hadis 288. Kita lanjutkan wa an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud. Nama kau siapa? Nama saya Ibnu Mas'ud. Betul apa salah? Mana ada orang Ibnu Mas'ud? Ibnu anak, Mas'ud anak Mas'ud. Nama kau siapa? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud anak Mas'ud. Nama dia Abdullah. Itu nama dia, Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Umar bukan nama anak mana? Ibnu Mas'ud, anak Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah, nanti manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Bangkit dari kubur. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Tegak, bangkit begitu. Semua yang mati ini hidup balik. Yang kaya sekarang, yang miskin, yang pejabat, yang orang hebat, semuanya mati dan akan bangkit nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. A'ra ma kanu qattu, bangkit tidak membawa pakaian. Karena kalau mati pakai pakaian pun pakaiannya lapuk. Dan yang dibalikkan itu cuman darah, kulit, kuku, bulu, rambut, jantung. Pakaiannya tak balik. Jadi kalau ada ibu bercita-cita rencana mau mati bawa baju 3 lemari, lebih baik disedekah. Bangkit nanti dalam keadaan tak berpakaian. Wa ajwa'a ma kanu qattu, bangkit dalam keadaan ajwa', lapar. Wa azma'a ma kanu qattu, bangkit dalam keadaan haus, tak berbaju, lapar, haus. Wa ansaba ma kanu qattu, tidak bisa berbuat apa-apa, lapar, haus, tak berbaju, tak bisa buat apa-apa, lemah. Lalu siapa yang dapat baju? Faman kasalillahi azza wa jalla kasahullah, siapa yang mau mengasih baju ke orang lain, maka dia akan dibagi baju oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kami tengok di TV One itu Ustaz banyak kali dapat kain, bagilah saya Pak Ustaz. Ada jamaah minta ke saya. Saya bilang kain itu sudah habis, saya bagi-bagi. Ada kotak kain, kotak baju, kotak peci. Jadi kalau datang orang mengasih baju, sini kotak kain, itu dibagi semua, habis, tak pernah disimpan. Lemari baju saya cuma satu je, baju, celana, kain, anduk, yang kira-kira cukup sampai malaikat maut datang. Untuk apa disimpan banyak-banyak? Bagi. Saya baru pulang peletakan batu pertama di Kisaran. Apa kata kakak yang mengurus yayasan? Baju-baju yang kau kirim bekardus-kardus kemarin udah kami bagi. Senanglah hati orang itu dapat, dipakainya lah sekarang. Alhamdulillah. Ibu banyak baju yang simpan. Meninggal ibu, menantu ibu pun tak mau pakai. Pas dibukanya jadul, digunting-guntingnya jadi lap kompor. Baju baru tak pernah dipakai, yang dipakai daster kuyak. Kalau ditanya orang, kenapa nggak pakai baju? Enak, dingin, anginnya AC kencang. Baju baru tak pernah dipakai, cuman buka lemari tengok.
Baju baru tak pernah dipakai. Tiba-tiba datang malaikat maut. Mati. Habis. Maka kira-kira tak pakai sedekah. Bagi. Almarhumah mak ni setiap 6 bulan balik ke kampung kenduri. Apa yang bisa aku bawa? Ini mak kain, ini celana, ini baju, ini topi, ini sorban. Bawa semua. Bagi. Mahasiswa yang tinggal dekat masjid, kasih baju, kasih. Supaya apa? Supaya mati kita nanti kasabullah, dipakaikan Allah baju pada hari kiamat. Wa man at'ama lillah azza wa jalla at'amahu Allah. Siapa yang mau mengasih makan, maka dikenyangkan Allah saat lapar. Kasih makan. Wa man saqa lillah, siapa yang minum, kasih minum, saqahullah, maka Allah pun nanti mengasihi dia minum. Saat panas terik, sejengkal dari ubun-ubun, kering kerontang, maka ada orang yang tak haus, dikasih Allah SWT. Mudah-mudahan kita termasuk di situ. Wa man amila lillah, siapa yang beramal karena Allah Azza wa Jalla, aghnahullah, dicukupkan Allah segala keperluannya. Hidup ini yang perlu kaya apa cukup? Cukup. Berapa banyak orang kaya tak cukup, berapa banyak orang yang sederhana tapi cukup. Saya tak minta, saya yang penting cukup. Makan cukup, pakai cukup, jalan cukup, cukup. Apa minta banyak-banyak? Yang penting cukup. Mau pergi, ada kendaraan, cukup. Apa susah-susah? Ini mau pergi ke Anur, ada kendaraan, parkir depan. Oh, kendaraan somatu mahal itu, harganya 2 miliar. Punya orang, kan punya saya. Ustaz, saya parkirkan ini di garasi Ustaz ya, parkirlah. Nanti kalau Ustaz mau pergi, pakailah, pakai. Pajaknya saya yang bayar. Yang penting cukup. Mau pergi jalan-jalan, pergi ada kendaraan. Maka yang mau dicari ini hidupnya adalah cukup. Cukup makan, cukup minum, cukup jalan-jalan. Pergi pagi pulang petang keras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Belum lagi azan subuh sudah berangkat. Sampai di tempat kerja tak sholat subuh. Sholat maghrib tinggal menyatu untuk maghrib dengan isya. Hampir muazin azan isya baru sholat maghrib. Sampai ke rumah terlentang, bangun azan subuh, tinggal sholat isya, lembur. Yang dicari tak dapat, yang ada hilang. Siku capang, siku capek, siku tabang, siku lapek. Apa yang dicari hidup nih? Yang penting hidup ini cukup. Makan cukup, pakai cukup, minum cukup, kendaraan cukup. Cukuplah. Apa yang mau dicari? Baju cukup. Apa pakai baju begini, begitu, wah, permata 3 kilo di muka, 2 kilo di belakang. Suka pakai cincin, dapat 1 cincin cukup. Gak peci, pakai peci 1 cukup. Kayak sepatu, ada sepatu cukup. Yang berlebih-lebihan. Kalau mau berlebih, sedekah. Kalau mau berlebih, bangun masjid. Kalau mau berlebih, berbagi kepada orang. Itu boleh berlebih. Makin banyak dikasih Allah, banyak fakir miskin yang bisa makan. Alhamdulillah. Kenapa disebut Alhamdulillah? Karena yang dipuji Allah, jangan kita. Waman afalillah, siapa yang memaafkan. Ini bangkit pada hari kiamat, tak berbaju, tak makan, tak minum, tak bertenaga. Yang tak berbaju, bagaimana cara supaya berbaju? Kasih sedekah baju. Yang tak makan, cuma supaya nanti kita kenyang, kasih sedekah makan. Yang tak minum, cuma supaya nanti kita tak haus, kasih sedekah air minum. Yang tak bertenaga, bagaimana supaya nanti kita bertenaga? Maka beramal soleh.
Macam mana supaya kita nanti diampunkan Allah? Maafkan orang. 5 bekal. Kasih pakaian, kasih makan, kasih minum, kasih amal karena Allah, kerja, kasih maaf. 5 ini aja bekal kita menghadap Allah, tak usah banyak-banyak. Kira-kira bisa diamalkan? Insya Allah. Kasih makan, kasih minum, kasih pakaian, bekerja karena Allah, maafkan. Maafkan. Prinsipnya 2. Ingat baik orang, lupakan baik kita. Kalau ingat baik orang, lupakan baik kita. Kalau buruk, ingat buruk kita, lupakan buruk. Bisa? Jangan dibalik. Pas giliran baik, ingat baik kita, lupa baik orang. Pas giliran buruk, ingat buruk orang, lupa buruk kita. Balik, terbalik itu, sungsang itu. Yang baik, ingat baik orang, lupakan baik kita. Karena kalau kita ingat baik kita, kita bangkit itu balik. Alah, karena aku dulu macam mesin pompa rusak. Saya Pak Ustadz baru pulang dari Yaman. Saya mengucapkan terima kasih kali sama Ustadz. Saya tak ingat orang. Karena dulu waktu mau berangkat, saya bilang mau berangkat, Ustadz kasih saya duit. Tak ingat saya. Yang saya ingat orang ngasih ke saya duit. Jadi kita minta sama Allah supaya dilupakan Allah otak kita, mengingat kebaikan-kebaikan kita. Yang kita ingat adalah kejahatan-kejahatan kita, supaya kita bisa memaafkan orang lain. Kadang kita udah melupakan, orang lain pula mengingatkan. Ustaz tadi salaman sama dia, foto sama dia, gambar sama dia, jalan sama dia, makan sama dia. Iya, itulah dulu yang mengejek-ngejek Ustaz di internet itu. Astagfirullah, kenapa tak kau kasih tahu dari tadi? Biar kusir dia. Orang mengingatkan, kita udah tak ingat kan. Saya bawalah kawan saya sama-sama kuliah di Mesir. Ada melayat orang meninggal di Simpang 3, Jalan B, apa B? Tengku B, sebelah kiri. Masuklah pejabat. Kami berdiri waktu itu. Disalami pejabat nih semua yang berdiri di situ. Pas giliran saya, tak disalaminya. Malunya saya sama kawan sebelah. Dia datang dari Kalimantan. Ya Allah, hilang muka saya waktu itu. Terus ditanya, "Mak, kok tak disalaminya?" Saya membela diri saya lah kan. Mungkin dia udah pikun sih. Itulah lagi cara membela saya. Nah, saya pun lupa. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba udah sekian tahun masuk telepon, tak ada nama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ni Ustaz Somad? Betul. Bisa Ustaz datang ke rumah saya? Ini siapa? Saya si Anu. Oh, pejabat yang tak menyawani saya dulu. Iya, kata saya. Besok pagi bisa? Bisa. Datang saya ke rumah. Saya sangka ada acara. Berdua aja kami. Tak ada orang. Dibawanya ke ruang makan. Penuh meja makan itu. Makanan enak semua. Saya pun, apa maksudnya ini? Setelah selesai makan, kenyang, minum, diambilnya lah kartu. Rupanya dia mau mencalek, minta kampanye kan. Jadi saya kalau jumpa sama orang menyepelekan ini pula balik. Datang Ustaz Afrijon. Kenal Ustaz Dr. Afrijon? Dr. Afrijon Effendi, dosen UIN. Mat, iya bang, tolong gantikan abang ceramah di Indah Kiat Perawang. Kenapa bang? Anak abang baru lahir. Abang memandikan anak. Dia ini suami idaman. Saya tak berani memandikan bayi. Cuma melompat bayi itu saya. Bang Afrijon nih, abang mau mandikan anak abang, kaulah gantikan abang ya. Iya lah bang, saya bilang.
Di mana nanti saya pergi? Pergi kau ke kantor di Jalan Nangka, belok ke kanan. Nanti ada mobil jemput, naik kau ke atas. Iyalah bang. Sore datang mobil, saya pun masuk ke dalam. Tiba-tiba datang pengurus, nyuruh keluar. Keluar. Gak bisa main ganti-ganti gini. Harus digantikan orang yang jelas gitu. Dianggapnya tak jelas ya. Kita telepon dulu Pak, saya bilang. Telepon Pak Afrijo. Orang ini tak ngasih berangkat. Ini adik saya, kata Ustaz Afrijo. Nggak bisa pakai adik-adik. Kita telepon dulu masjid yang sana. Iyalah, telepon pengurus masjid yang di Indah Kiat Perawang. Assalamualaikum pengurus Masjid Nurul Islam Indah Kiat. Waalaikumsalam. Ini ada pengganti, bisa diterima atau tidak? Kata pengurus Indah Kiat, kami memang meminta pengganti. Terus dia bilang, kami tidak mau mengirim orang tak jelas. Nanti kalau dia ini mengajarkan aliran, kami tak bertanggung jawab. Kata masjid, ya. Kalau dia sesat, kami tanggung jawab. Akhirnya jadilah saya berangkat. Hari berganti, musim berubah, saya pun dah tak ingat. Tiba-tiba saya ditelepon. Tolong Ustaz Somad datang untuk memberikan materi hadis-hadis kepada para da'i-da'i. Di kantor yang saya sempat diusir. Saya datang, saya isi. Saya orangnya tak dendam, cuma ingat aja sih.